Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Lancang Heru, channel yang membahas tentang seni, budaya, kehidupan sehari-hari serta wisata, teman-teman. Dan juga membahas sedikit tentang filosofi dan sejarah Nusantara. Mari kita lanjutkan videonya, teman-teman. Teman-teman, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, teman-teman, yang kurang lebih artinya seperti ini, teman-teman. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri, teman-teman. Teman-teman, ketika dilahirkan di dunia, kita semua sebagai manusia itu memiliki keadaan yang sama, teman-teman, yaitu suci, tanpa ada dosa yang kita bawa, teman-teman, dari lahir. Tetapi ketika kita menjalani hidup di dunia ini memiliki perilaku yang berbeda, maka kita juga akan menjadi orang yang berbeda. Ada yang menjadi baik dan ada yang menjadi buruk, teman-teman. Kurang lebih begitulah maksud dari surat Ar-Ra'd ayat 11 ini, teman-teman. Teman-teman, seperti saya bilang tadi bahwa kita manusia itu terlahir dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Yang membuat kita itu berubah menjadi jahat itu adalah kita sendiri sebagai manusia, teman-teman. Dan nasib kita itu juga kita sendiri yang merubah, yang menulisnya, teman-teman. Seperti yang telah saya bahas di dalam video sebelumnya yang berjudul takdir, ya, teman-teman. Dan apa itu yang setelah kita bahas di video sebelumnya tentang hakikat manusia, teman-teman. Teman-teman, ayat Ar-Ra'd itu membahas tentang nafsu, ya, teman-teman, atau nafs. Sebenarnya ayat ini menjelaskan bahwa kita manusia itu dilahirkan dan diciptakan dalam keadaan yang sangat baik, teman-teman. Semua manusia itu pada dasarnya terlahir dalam keadaan sama, yaitu suci, teman-teman. Sebelum kita merubahnya sendiri menjadi orang baik atau orang jahat, ya, teman-teman. Jadi yang merubah kita menjadi baik atau buruk itu adalah kita sendiri, teman-teman. Dari keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari, setiap saat, teman-teman. Setiap menit, setiap detik kita itu mengambil keputusan-keputusan, dan keputusan-keputusan yang kita ambil itu menjadi suatu titik-titik garis yang disebut sebagai garis nasib, teman-teman. Teman-teman, keputusan-keputusan yang kita ambil dan menjadi garis nasib itu, ya, teman-teman, itu dipengaruhi juga oleh sedulur papat, ya, teman-teman. Jika kita bisa mengendalikan sedulur papat, teman-teman, atau kita bisa mengendalikan nafsu kita, itu maka kita bisa menjadi yang lebih baik, teman-teman. Tetapi kalau kita itu tidak bisa mengendalikan, bahkan kita menjadi budak dari nafsu kita itu sendiri, teman-teman, maka kita akan menjadi orang yang sesat atau orang jahat, teman-teman. Untuk bisa mengendalikan sedulur papat, ya, teman-teman, itu teman-teman harus mengenali sedulur papat kita itu, teman-teman. Jadi tentang ini sudah saya bahas di video sebelumnya yang berjudul Kakang Awak Adi Hari-hari, teman-teman. Di dalam pentas wayang kulit, ya, teman-teman, yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo, itu ada pewayangan yang disebut gunungan, teman-teman. Di dalam wayang gunungan itu, teman-teman, itu terdapat ada 4 jenis gambar hewan, yaitu ada macan, ada banteng, terus ada monyet, dan juga ada burung merah, teman-teman. Gambar ini menceritakan simbol saudara 4 kita, teman-teman, atau sedulur papat kita, teman-teman. Ada gambar 4 binatang yang melambangkan nafsu kita, teman-teman. Macan itu menggambarkan nafsu amarah, teman-teman. Sedangkan
banteng itu nafsu supiah, monyet itu nafsu lawamah, dan burung merak itu menggambarkan nafsu mutmainah ya teman-teman. Di video kali ini kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kita mulai dari gambar macan ya teman-teman, atau nafsu amarah. Nafsu amarah itu berhubungan dengan kekuasaan, tahta, harga diri, dan juga emosi teman-teman. Dimana kalau kita itu tidak bisa mengendalikannya, maka kita akan jadi orang pemarah ya teman-teman, dan penuh emosian serta egois. Tetapi jika kita bisa mengendalikannya dan bisa menempatkan pada porsinya yang tepat teman-teman, maka nafsu amarah ini bisa membuat kita berani untuk mengungkapkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah teman-teman. Menurut filosofi Jawa teman-teman, nafsu amarah ini disimbolkan dengan api teman-teman, berwarna merah dan bertempat di bagian selatan. Yang kedua adalah gambar banteng teman-teman, yaitu nafsu supiah teman-teman. Nafsu supiah ini adalah nafsu yang berhubungan dengan keindahan dan harta benda. Nafsu supiah ini kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita akan menjadi orang yang serakah teman-teman. Jika kita bisa mengendalikan nafsu ini teman-teman, maka bisa menjadi penyemangat kita untuk bekerja keras untuk mencari nafkah yang halal untuk menafkahi keluarga teman-teman. Tetapi jika kita tidak bisa mengendalikan, maka akan bisa berakibat yang buruk. Kita bisa memiliki hati yang iri teman-teman, dan kita bisa menjadi seorang pencuri, seorang suap, ataupun seorang yang korupsi dan sebagainya teman-teman. Dalam filosofi Jawa ini nafsu ini dipengaruhi oleh unsur udara teman-teman, dan warnanya kuning dan tempatnya berada di sebelah timur ya. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, di dalam gunungan itu ada gambar monyet teman-teman. Ini adalah melambangkan nafsu al-lawamah. Nafsu al-lawamah itu adalah nafsu yang berhubungan dengan kebutuhan fisik teman-teman, seperti makan, minum, syahwat, dan lain-lain. Ini adalah nafsu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia teman-teman. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka akan konsekuensinya akan sangat berat sekali teman-teman, akan mendatangkan banyak penyakit. Begitu juga dengan syahwat, kalau kita tidak bisa mengendalikan, itu juga sangat akan berbahaya sekali teman-teman. Kita bisa mendatangkan penyakit dan juga bisa merusak keturunan teman-teman. Misalkan syahwat kita ya kita salurkan kepada seseorang yang bukan muhrim kita, yang bukan istri kita, dengan kata lain zina teman-teman. Maka ketika itu menjadi seorang anak, maka anak itu akan rusak garis keturunannya teman-teman. Di dalam filosofi Jawa, sedulur papat ini yang jenis ini itu dipengaruhi unsur tanah teman-teman, atau unsur bumi, dengan memiliki warna hitam dan bertempat tinggal di daerah utara ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat yaitu gambar yang ada di gunungan, gambar burung merak. Ini disebut nafsu mutmainah. Nafsu ini berhubungan dengan keinginan atau niat untuk berbuat kebaikan teman-teman. Jika kita mengendalikan nafsu ini teman-teman, dalam porsinya yang pas, nafsu ini adalah nafsu keinginan untuk berbuat baik, seperti beribadah, menolong orang, berkegiatan sosial, dan lain-lain. Tetapi jika kita tidak bisa mengendalikan atau justru kita jadi budak nafsu ini, maka nafsu ini juga bisa menyimpang atau nafsu yang membuat kita menjadi bersalah teman-teman, atau mengambil jalan yang salah teman-teman. Contohnya adalah itu mementingkan kebutuhan ibadah sehingga lupa akan kebutuhan lainnya teman-teman. Terlalu mementingkan
hablum minallah, sehingga lupa akan hubungan hablum minannas teman-teman. Kita lupa bahwa kita itu bermakhluk sosial, kita berhubungan dengan manusia lain dan juga berhubungan dengan alam. Yang ada dilakukan hanyalah bagaimana berbuat menjaga hubungan baik dengan Allah saja teman-teman. Dan itu juga suatu kesalahan dan melanggar perintah Allah juga teman-teman, bahwa kita itu harus menjaga hubungan yang baik dengan manusia dan juga dengan alam teman-teman. Terus terlalu mementingkan kebutuhan akhirat daripada kebutuhan dunia teman-teman. Padahal kebutuhan dunia itu bila dilambari dengan niat ibadah, maka itu adalah juga sebagai kebutuhan akhirat juga. Itu juga sebagai tingkah laku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Semisal kita bekerja keras untuk menafkahi keluarga, maka itu adalah jihad fisabilillah teman-teman. Dan bahaya lain yang ditimbulkan oleh nafsu ini adalah kesombongan teman-teman. Sombong karena merasa sudah menjadi orang baik, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan teman-teman. Itu adalah kesombongan yang paling berbahaya di antara kesombongan yang lain. Dalam filosofi Jawa teman-teman, nafsu ini dilambangkan dengan warna putih teman-teman, dan dari unsur air, dan bertempat tinggal di bagian barat ya teman-teman. Manusia itu juga tetap selalu berhubungan dengan 4 unsur tadi teman-teman, yaitu tanah atau bumi, api, air, dan udara. Seperti diceritakan dalam Avatar, itu menguasai 4 elemen ya teman-teman, yaitu elemen tanah, elemen api, terus elemen air, dan elemen udara ya teman-teman. Saya sering melihat atau sering mendengar bahwa ada orang yang menyuruh atau menasihati kita untuk minta pertolongan kepada sedulur papat untuk merubah nasib ya teman-teman, dalam hal kekayaan, jodoh, rezeki, dan lain-lain. Itu adalah suatu kesalahan. Tetapi kalau misalkan kita mengenali sedulur papat terus untuk mengendalikannya, itu memang bisa merubah nasib kita teman-teman. Dan untuk meminta atau berdoa itu tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain teman-teman. Untuk bisa mengendalikan sedulur papat dan kita menjadi pancer ya teman-teman, itu selain kita mengenali dan mengetahui tentang sedulur papat ini ya teman-teman, itu ada tirakat-tirakat yang harus kita lakukan. Untuk itu ikuti terus video ini, mudah-mudahan video yang akan datang Lancaneru bisa membahas tentang tirakat untuk mengendalikan sedulur papat dan menjadi pancer teman-teman. Saya rasa sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah mendukung channel Lancaneru, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya teman-teman. Terima kasih banyak untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu.